Perang, bukan pertahanan, bukan pencegahan, melainkan perang. Tercermin secara simbolik. Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dulunya bernama Department of Defense kemudian diubah menjadi Department of War. Donald Trump menyampaikan kepada publik internasional bahwa dia berhasil menangkap Nicolas Maduro, presiden. Kalau kita lihat dunia hari ini, satu yang mencolok. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kedua menunjukkan sisinya yang jauh lebih agresif daripada kepemimpinannya yang pertama. Hal itu juga tercermin secara simbolik. Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dulunya bernama Department of Defense kemudian diubah menjadi Department of War. Perang, bukan pertahanan, bukan pencegahan, melainkan perang. Ini bukan hanya soal nama, ini soal cara berpikir. Sejak awal masa pemerintahan Donald Trump yang kedua, Amerika Serikat sudah terlihat agresif. Bulan Juni tahun 2025, Amerika bergabung dengan Israel melakukan penyerangan ke fasilitas nuklir Iran. Tanggalnya jelas, 22 Juni 2025. Serangan ini efektif mengakhiri jalur negosiasi dan mengguncang kondisi geopolitik di Timur Tengah. Pesannya jelas, we are done talking. Lalu kita lihat wilayah yang lain. Di wilayah perairan Karibia dan Pasifik Timur, Amerika melakukan serangan militer dengan dalih memberantas sindikat narkoba. Lebih dari 100 orang tewas. Dan puncaknya adalah pada tanggal 3 Januari 2026, Amerika Serikat melakukan invasi ke Caracas, ibu kota Venezuela, dan kemudian secara terang-terangan Donald Trump menyampaikan kepada publik internasional bahwa dia berhasil menangkap Nicolas Maduro, presiden Venezuela. Operasi ini disebut dengan Sandi Absolute Resolve atau Operasi Resolusi Mutlak. Namanya aja udah nggak menyisakan ruang abu-abu. Dalam waktu sekitar 2 jam 20 menit, Amerika berhasil menaklukkan ibu kota Venezuela. Aset udara dan laut dari Southcom dikerahkan, bahkan pasukan elit seperti Delta Force juga ikut turun. Target bernilai tinggi sudah berhasil dieksekusi. Dan yang menarik, diklaim tanpa ada satupun korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa arti semua ini? Menurut aku ini bukan sekedar soal ketakutan, ini soal kecemasan. Bahwa saat ini Amerika Serikat berada pada posisi yang terancam. Amerika Serikat merasa insecure dengan posisi dia sebagai negara superpower. Selama lebih dari 2 dekade, Amerika Serikat menggenggam apa yang disebut sebagai the greatest power on the planet. Dan kemudian posisi ini tidak lagi senyaman dulu. Tantangannya datang dari berbagai pihak. Pertama, jelas itu adalah China. China secara ekonomi tumbuh sangat pesat dan China bukan lagi calon pesaing, dia sudah menjadi pesaing bagi Amerika Serikat. Saat ini PDB China tercatat sekitar 19,4 triliun dolar Amerika, nomor 2 terbesar setelah Amerika Serikat. Dan kalau kita menggunakan ukuran purchasing power parity, PDB China tembus lebih dari 41 triliun dolar Amerika. Dan angka ini adalah nomor 1 tertinggi di dunia, bahkan melebihi Amerika Serikat. Purchasing power parity ini artinya apa? Itu adalah kemampuan daya beli oleh masyarakat di China. Ekonomi China sudah melampaui Amerika dan ini bukan cuma angka, ini soal pengaruh, soal investasi, soal rantai pasok global. Dan juga termasuk soal kemampuan untuk membentuk aturan main. Rival kedua Amerika tentu saja adalah Rusia. Rivalitas Amerika-Rusia tidak pernah benar-benar berakhir pasca Perang Dingin. Selama 20 tahun, meski tidak mencolok, Rusia tetap menjadi ancaman penting bagi Amerika Serikat. Kalau Cina adalah ancaman ekonomi, maka Rusia adalah masalah keamanan.
Dia seolah anak yang keras kepala dalam tanda kutip. Rusia memiliki sekitar 5.400 hulu ledak nuklir, sementara Amerika Serikat memiliki sekitar 5.200 hulu ledak nuklir. Dan Cina jauh berada di bawahnya, sekitar 600 hulu ledak nuklir. Tapi di sini artinya apa? 80% hulu ledak nuklir di dunia dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Rusia bukan negara yang mudah ditekan. Dia tidak terlalu peduli terhadap norma dan aturan global. Dan yang paling penting, Rusia adalah negara yang tidak takut untuk dicap sebagai anak yang bandel. Lalu ada aktor lain yang bisa dikatakan adalah negara kecil tapi memiliki pengaruh yang besar terhadap stabilitas Amerika Serikat. Siapa dia? Iran dan Venezuela tentu saja. Iran dan Venezuela bukan negara kaya, mereka juga bukan negara superpower. Secara militer pun tidak sebanding jika dibandingkan dengan militer Amerika Serikat. Tapi mereka punya satu hal penting, yaitu daya tahan politik. Iran dan Venezuela terkenal dengan negara yang sulit ditaklukkan, sulit ditundukkan. Dan mereka selalu punya cara untuk bertahan. Jadi kalau kita gabungkan semuanya, Cina itu menggerogoti secara ekonomi, kemudian Rusia itu adalah ancaman strategisnya bagi Amerika Serikat dan negara-negara kecil yang resisten, yang tidak mau tunduk. Maka dunia internasional saat ini itu punya postur yang berbeda jika dibanding dengan 2 dekade yang lalu. Maka dalam konteks ini, agresivitas Amerika Serikat bisa kita pahami. Ini bukan hanya soal percaya diri, justru sebaliknya ini refleks dari kecemasan Amerika Serikat karena takut kehilangan posisinya sebagai the greatest power on the planet. Ketika sebuah kekuatan merasa benar-benar aman, maka dia bisa sabar. Begitu pula sebaliknya. Itulah yang sedang kita saksikan sekarang. Dunia berada pada jalur multipolar. Selama hampir 3 dekade pasca berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat bertindak seolah dunia itu bisa dikendalikan oleh dia. Melalui apa? Pertama, demokrasi liberal, kedua ada pasar bebas, dan yang ketiga adalah kepemimpinan global Amerika Serikat melalui organisasi-organisasi internasional yang bisa dengan mudah ia kendalikan. Ketiga hal ini disebut sebagai liberal hegemony. Dan menurut Mearsheimer, ini adalah proyek yang dari awal sudah cacat secara struktural. Kenapa demikian? Ini bukan perihal nilainya yang buruk, namun ini bertentangan dengan logika sistem internasional. Di dalam sistem internasional itu adalah anarkis. Anarkis bukan berarti chaos atau tanpa aturan. Anarkis di sini adalah tidak adanya otoritas tertinggi di atas otoritas negara. Dalam kata lain, tidak ada polisi internasional yang benar-benar bisa menjamin sistem internasional itu stabil dan damai. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara khususnya adalah negara besar tidak pernah bisa sepenuhnya percaya satu sama lain. Karena pada akhirnya setiap negara itu bertanggung jawab atas kelangsungan politik diri mereka masing-masing. Bagi aktor dominan, entah itu oligarki, entah itu korporasi besar atau negara adidaya, moralitas yang mereka gunakan seringkali berbeda dengan moralitas normatif yang kita kenal. Mereka tidak lagi berpikir soal mengumpulkan sumber daya, mereka tidak lagi berpikir soal menumpuk uang. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana menjaga keamanan, bagaimana mempertahankan power, bagaimana mempertahankan kekuasaan. Mempelajari moralitas aktor dominan bukan berarti kemudian kita harus mengamini dan membenarkan segala hal perilaku yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut. Namun kita diajak untuk berpikir bagaimana cara berpikir mereka dan apa motif atau moralitas di balik perilaku mereka. Pada fase tertentu, aktor dominan bahkan tidak lagi fokus mengumpulkan sumber daya karena mereka sudah melewati tahap itu. Yang menjadi prioritas adalah memastikan bahwa power atau kekuasaan itu masih berada di tangan mereka.
Kenapa demikian? Ini bukan semata-mata soal greedy atau sifat serakah gitu ya. Tapi begitulah cara kekuasaan bekerja. Kekuasaan bisa bekerja secara ofensif maupun defensif. Kekuasaan itu harus terus dijaga. Bayangkan ini adalah sebuah kartel besar gitu ya. Yang mereka takutkan bukan hartanya dicuri, bukan sumber dayanya hilang. Yang paling mereka takutkan adalah kehilangan posisi dominan. Karena sekali posisi itu runtuh, efeknya bersifat domino. Akses terhadap sumber daya hilang, jaringan perlindungan melemah, dan yang paling penting, kekuasaan yang dulu menjamin posisinya itu justru bisa berubah menjadi serangan kepada posisinya. Maka cara yang paling rasional untuk menjaga kekuasaan ini itu bukan dengan menghitung ulang uang yang dimiliki atau menghitung ulang sumber daya yang dimiliki, melainkan mengamankan posisi kekuasaan itu sendiri. Dan dalam logika offensive realism, negara besar berperilaku persis seperti itu. Begitupun juga perilaku yang ditunjukkan oleh Rusia dan juga Cina yang menolak adanya power tunggal. Invasi Amerika Serikat ke Venezuela, keterlibatannya dalam upaya mengganti rezim di Iran, juga manuvernya terhadap Greenland seringkali dibaca sebagai kasus yang terpisah-pisah. Padahal tiga hal ini itu adalah logika kekuasaan. Semuanya bagian dari upaya Amerika Serikat untuk menjaga hegemoninya sebagai negara superpower di muka bumi ini. Dalam perspektif offensive realism, negara besar tidak menunggu ancaman datang, melainkan ia bertindak lebih dulu, bukan untuk mencari sumber daya alam lagi gitu ya, karena itu sudah dikumpulkan, melainkan memastikan bahwa tidak ada kekuatan lain yang mampu mengguncang posisinya. Dan yang sering luput untuk disadari, panggung utama semua ini itu bukan Venezuela, bukan Iran, bukan Greenland. Panggung utamanya adalah Eropa. Eropa adalah aliansi terbesar Amerika Serikat. Di sanalah sekutu-sekutu utama menunggu satu hal penting. Apakah Amerika Serikat masih mampu menjamin keamanan, masih mampu menjamin stabilitas global? Atau dalam bahasa yang lebih jujur, apakah Amerika Serikat masih mampu menjamin bahwa ekonomi dunia tetap berjalan baik-baik saja? Setiap tindakan Amerika Serikat ke berbagai belahan dunia itu menunjukkan satu hal, bahwa Amerika masih hadir. Amerika siap bertindak dan masih ingin menentukan aturan main. Nah, di titik ini invasi Amerika Serikat ke Venezuela bisa dibaca bukan sebagai kasus yang terpisah, melainkan ini adalah sinyal kekuasaan, bukan soal Venezuela semata, melainkan ini pesan ke sekutu bahwa Amerika masih siap bertindak demi menjaga apa yang mereka sebut sebagai stabilitas global, terutama supaya ekonomi dunia tetap berjalan aman.